Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Gadita Musudiman. Saya dari kelas 11 Multimedia, nomor absen 8. Saya akan mempresentasikan kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya sebagai berikut. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. 2. Rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. 3. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Yang B. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, di antaranya sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para penguasa yang tidak memperdulikan hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jerak karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang oleh masyarakat pada umumnya. 3. Penyalahan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadi kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan yang menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang tidak mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan terjadinya HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, dan pembunuhan. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 1. Kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. 2. Penyebraian kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. 4. Tragedi Semanggi pada tanggal 13 November 1998. 5. Penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Terima kasih.